Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'da. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semuanya telah tahu bahwa khususnya bangsa Indonesia, bahkan di mayoritas dunia, sedang melanda musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan COVID-19, COVID-19. Bukan hanya kalangan tertentu saja yang terkena imbasnya, akan tetapi hampir semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan kalangan bawah, yang paling terasa mereka dengan imbas ini. Karena itulah di sini saya mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kita masih mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan atau bahkan mungkin rezeki yang masih dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan hak-hak mereka. Saat ini mereka tidak jauh dari kita. Bisa jadi mereka ada di sekitar kita, di samping kita, mereka adalah tetangga, bahkan mungkin mereka adalah saudara dan kerabat kita. Karena itulah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, yang diberikan Allah kepada kita adalah satu titipan, yang mana suatu saat nanti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang titipan ini adalah sifatnya ujian buat kita. Dapatkah kita mengemban amanah titipan ini dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memberikan kita anugerah berupa harta, maukah kita menyisihkan sedikit harta ini? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasihkan kepada mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasihkannya. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat akhir surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka infakkanlah sebagian saja dari harta kalian sebelum salah satu di antara kalian didatangi oleh yang namanya maut, kematian. Maka dia akan mengadu kepada Allah, dia akan meminta kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah seandainya engkau akhirkan sedikit saja ya Allah ajalku, engkau tunda sedikit saja ajalku, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka pasti aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan termasuk hamba-hambamu yang salih. Sedekah yang dia minta ketika ajal telah datang kepadanya, dia tidak minta kembali ke dunia, kembali dihidupkan sedikit lagi untuk bersolat, tidak. Dia tidak minta kembali ke dunia sedikit lagi waktu untuk berhaji, bukan. Akan tapi yang dia minta adalah fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dia minta agar bisa bersedekah. Kenapa? Begitu hebatnya manfaat sedekah. Akan tetapi sayangnya ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja. Allah menutup surat ini dengan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu khabirum bima ta'malun. Sayang sekali ketika ajal telah tiba, Allah tidak memundurkan sesaat pun, tidak akan diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti dan Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya masalah sedekah, kalau hanya masalah infak saja, seseorang ingin kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, bagaimana dengan yang namanya zakat?
Ingat, kita semuanya tahu, dan ini sudah disepakati oleh semua ulama, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah selalu mengikutkan kata-kata zakat ini setelah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Betapa banyak ayat yang serupa dengan ini. Artinya apa? Artinya menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya hablum minallah vertikal saja, akan tetapi kita harus horizontal, hablum minan nas. Kita tidak cukup hanya menyembah Allah saja, akan tetapi kita pun harus peduli dengan sesama. Dan peduli dengan sesama ini di dalam agama kita sudah diatur. Yang wajib adalah zakat, dan nanti kita dukung dengan yang lainnya, infak dan sedekah. Karena itulah saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada pribadi saya dan semuanya, mari kita ingat-ingat kembali dan kita hitung kembali, sudahkah kewajiban kita tunaikan? Zakat ini adalah kewajiban kita. Ketika kita tiba-tiba mati pada malam hari ini, ketika kita tiba-tiba mati pada esok pagi, ketika kita tiba-tiba mati pada lusa, sedangkan kita belum zakat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tunaikan zakat, sempurnakan dengan sedekah dan infak. Dari saya terima kasih. Wallahu waliya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.